Kita mulai biru kita minggu ini ya, teman-teman. Selamat siang teman-teman, salam astronomi. Selamat siang, salam astronomi. Salam astronomi. Di biru kita minggu ini, kita ke planet merah lagi ya, ke tetangga kita lagi. Ke siapa? Lintang Joko Belek. Masih pada ingat nggak tuh? Merah berat. Sekuduk sama banteng dong. Weh, nggak bahaya kok. Jangan bawa ke sini ya kalau yang itu. Satelit yang di dalam Mars. Hah? Satelit dalam Mars maksudnya? Satelit InSight itu loh, satelit. Oh, InSight. Ya, Ya. itu akan terkait sama InSight ya nama teman-teman. Ya, pokoknya kita bakal ke si planet merah ini. Ya, lintang cukup belek ya, bahasa Jawa apa dalam panggilan kitanya. Itu di sana kita bakal membahas tentang apa namanya ya? Gempa Mars atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Marsquake kan ya. Kan kalau di bumi kan earthquake, kalau di Mars ya Marsquake. Kan gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia tetap aja sih gempa. Nah, gempa Mars berarti kan ya. Bukan gempa bumi tapi gempa Mars. Nah, ini juga mungkin cukup mungkin untuk teman-teman mungkin agak kaget ya, kata di Mars juga ada gempa. Atau jangan-jangan teman-teman udah tahu kalau di Mars itu emang ada gempa. Udah pernah tahu belum? Tahu karena kan setiap planet padat itu kan punya lempengan. Ya, benar. Bukan semua planet ya, cuman planet yang berbatu itu pasti ada lempengnya. Kalau planet gas kan nggak ada ya. Tapi ya di planet lain itu juga bisa jadi gempa, masih memungkinkan. Dan hari ini ya kita bakal ngebahasnya yang di planet tetangga kita aja, si Mars ya. Oke, jadi, oh ya, halo Cedric. Halo juga Cedric. Bentar. Oke, jadi di sini teman-teman udah tahukah ini nama wahana antariksa yang di depan kita ini apa? InSight. Ya, InSight ya. Namanya InSight. Jadi itu salah satu wahana antariksa yang memang meneliti si Mars ini. Dan ini bukan bawa pedang ya, Jaden. Jaden mikirnya robotnya bawa pedang, motong si Mars. Ya, jadi kayak kalau dilihat di ilustrasinya kayak itu ya, slash gitu, kayak ngebelah si Mars. Enggak, ini bukan ya. Bukan pedang ini. Bukan Aja kok. robot. Pedang aja. Ilustrasi Itu mau bawa pedang laser. Sebenarnya itu lapisannya ya, bukan pedangnya. Ya, ini lapisan Marsnya ya, yang di ilustrasi ini kan ya. Oke. Ini dari mana pesawatnya ya? Hah? Dari mana? Maksudnya? InSight bawa pecel lele. Pecel lele. Dimakan alien. Rumi. Kenapa nggak enak Bang? kali bagi aliennya nggak enak, bagi kita enak. Bagi aliennya enak. Bawa Emangnya Ya jangan-jangan aliennya alien lava mungkin Kak, jadi sukanya makan batu. sukanya makan batu Siapa tahu ya? aliennya nggak suka. Suka pecel lele gitu. Aku soalnya nggak suka pecel lele sih. Aku aja nggak suka loh. kurang suka lah. Sama juga nggak suka, aku juga nggak suka. Sukanya aku lele biasa, lele goreng biasa. Iya sama Kak, kalau pecel lele belum pernah nyoba aku. Sukanya lele. Lele sih aku suka, cuma kalau pecel doang yang nggak suka. Sama berarti kita. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita bakal bahas sedikit loh tentang si InSight ini ya. Karena ini ada kaitan sama si InSight ini ya teman-teman. Jadi InSight ini tipenya lander ya teman-teman. Jadi bukan rover atau kayak robot yang punya roda kayak Curiosity. Jadi dia tuh lander, jadi cuma mendarat doang di Mars. Udah, itu doang. Dan habis itu terbang lagi untuk membawa alien. Ya terserah kau, Ibra. Ya, dia mendarat di Mars itu di Elysium Planitia namanya pada 26 November 2018. Dia misi utama itu awalnya sampai tahun 2020 akhir, terus diperpanjang sampai Desember tahun lalu. Jadi dia itu belum lama sebenarnya ya, teman-teman. Nah, jadi salah satu keunikan dari si
InSight ini adalah dia tuh punya namanya itu seismometer, ya seismometer. Itu Jadi yang untuk gempa bumi. ya, jadi pokoknya itu ya bukan hanya gempa bumi ya teman-teman ya. Jadi ya pokoknya itu eh, bisa membantu dalam ya mempelajari struktur bagian dalamnya Mars kayak mantel, kerak sama intinya, sekaligus juga untuk mendeteksi gempa Mars gitu. Jadi itu seismometer itu sudah diaktifkan, namanya itu SEIS. Jadi singkatan tuh ya, nanti ada aku tunjukin gambarnya. Itu udah aktif itu sejak 19 Desember 2018. Ya teman-teman, kalau dilihat lebih jelas, ini yang SEIS instrumen, yang seismometernya itu yang ini, yang kayak apa sih? Susah ya. Ya kayak Apa apa sih nama sih pendeteksi yang dipasang di tanah itu loh. subsidi? Apa Subsidi ya? dari ini. Iya. Iya. Ini SEIS instrumen ya. Ya sisa-sisanya ya biasa aja sih ya, umum. Ini SEIS ini aku ada singkatannya, cuman aku lupa bawa catatan, jadi ini coba aku cek lagi ya. Yang kayak bom tanam itu ya. Ya kayak bom tanam itulah. Pokoknya tuh SEIS tuh yang Berarti kita nggak bawa bom kelihatan. nuklir aja. Nah ini loh, SEIS tuh yang kayak pasang tanah yang ada bulatan apa sih kayak wajan kebalik itu. Wajan. Ya ini nih pokoknya. Ini ya tuh seismometernya. Berarti bisa buat masak telur. Ya enggak Berarti juga. Maksudnya kayak wajan kebalik. Yuk, terserah kalian mau bayangin Bisa kayak buat gimana. main musik kayak di instrumen. Kak. Bisa buat Instrumennya gede banget ini. Dari besi mahal banget. Oke. Nah, jadi selama di Mars, misi InSight itu sudah mendeteksi lebih dari 1.300 gempa Mars. Gila banyak banget ya, teman-teman. Jadi Mars itu bukan planet yang jarang mengalami gempa juga. Itu. Dan penyebabnya itu yang berbeda sama di bumi ya. Kalau kita kan di bumi itu punya banyak lempeng tektonik. Jadi kan kalau misalnya tabrakan atau bergerak, itu kan bisa menyebabkan gempa, itu kan ya. Nah, tapi bedanya di Mars itu dia tuh nggak punya lempeng tektonik yang aktif. Dia tuh kalau katanya itu cuma punya satu lempeng tektonik, jadi tapi itu tidak bisa menyebabkan gempa. Jadi yang menyebabkan gempa itu adalah panas di dalam si Mars ini. Jadi apa ya? Pengaruh dari geologinya Mars ini. Jadi kan Mars itu di dalamnya itu masih ada panas ya. Nah, panasnya itu berusaha keluar lah, kan ya berusaha keluar gitu dan menyebabkan tekanan di dalam Mars dan itu bakalan menyebabkan gempa. Gitu. Jadi itu yang unik dari penyebab gempa di Mars ya, bukan karena lempeng tektonik, tapi karena itu tadi panas di dalam Mars. Atau ya bisa juga karena tabrakan asteroid gitu. Asteroid nabrak terus jadi gempa gitu. Itu Bisa. akhirnya di Jaban berarti hancur dong. Hah? Gimana? Berarti kalau asteroidnya gede berarti Mars udah kelar dong. Ya, segede apa dulu? Kan Mars kan sebetulnya ukurannya bisa dibilang mirip kayak bumi kan ya. Ya lebih kecil dikit lah. Jadi nggak gampang hancur lah Segede karena asteroid. bulan. Masa keluar di InSight. Lebih. Apa ini? Hah? Oh, oke. Jadi ini aku tunjukin gambarnya dulu. Oh ya, BTW ini yang di gambar ini ilustrasi teman-teman ya. Ilustrasi tanah Mars yang retak. Kebanyakan ilustrasi ya. Ini cuma aku mau nunjukin aja. Ini yang ada kayak simbol WiFi itu. Ya, itu gempanya, terus ada gelombangnya itu bisa menyebar di lewat permukaannya. Kan bisa kan ya, misalnya kita gempanya di mana, terus kita kan ngerasa gitu kan. Itu kan karena gelombangnya itu ya. Ada gelombangnya. Terus itu dideteksi sama si apa? InSight. So, makanya InSight itu bisa, walaupun dia itu mendarat di satu tempat doang, dia tuh bisa mendeteksi ya gempa di tempat yang jauh lah, karena kan getarannya bisa nyampe ke dia ya. Tuh. Nah,
belum lama ini, bisa dibilang setahun yang lalu lah ya. Nah, si INSA itu menemukan mendeteksi gempa terbesar di Mars. Kodenya itu, code name-nya itu ini, S1, nggak tahu bisa gimana ya, S1222A atau S1222A gitu aja lah ya. Itu terjadi pada 4 Mei 2022. Nah, gedenya ini seberapa sih? Sebenarnya ya 5 magnitudo doang ya. Magnitudo 4,7 tepatnya. Dan aku bilang doang itu karena ya ini sebenarnya nggak begitu, bukan gempa yang bisa dibilang gede lah ya. Kalau di bumi itu ya paling itu cuman ngancurin jendela, itu biasanya itu ya nggak sampai ngerobohin bangunan-bangunan gede gitu ya. Ya, in case pohonnya tumbang sih paling enggak, Kak. Ya kalau pohon tumbang masih mungkin lah ya. Tapi untuk Marsnya sendiri ya yang 4,7 ya bisa dibilang tuh sejauh ini udah yang paling gede. Termasuk di planet lain ya. Jadi gempa ini S1222A ini itu juga adalah gempa terbesar yang ditemukan di planet lain selain bumi sejauh ini. Gitu ya, di luar bumi. Karena kan gempa itu udah terjadi di banyak planet ya. Di Venus ada, di bulan juga ada. Tuh. Nah, terus akhirnya kan ya diteliti lah ya si gempa S122A ini masih apa penyebabnya. Diduga itu penyebabnya itu karena tumbukan asteroid. Jadi asteroid yang nabrak terus kan menyebabkan gempa, kan bisa ya. Nah, jadi para ilmuwan tuh pas itu menggunakan 8 warna antariksa, data mereka yang lagi meneliti Mars juga pada tahun 2022, dan para peneliti itu pas itu nyari kan, karena mereka menduganya itu tabrakan asteroid, akhirnya mereka nyoba nyari tuh, kalau misalkan ada kawah yang baru terbentuk, mungkin diameternya sekitar 300 sampai 500 meter. Terus mereka juga nyari awan debu yang mungkin itu ya, tercipta karena tabrakan, dan juga zona ledakan. Jadi zona ledakan itu kayak apa namanya? Eh ya pokoknya itu daerah daerah apa namanya yang kena ledakannya si asteroidnya ya. Kok kawahnya nggak sebesar bulan aja. Kawahnya sebesar bulan. Mau kayak gimana itu? Udah modern sih Mars. Ya, udah modern. Nah, cuma ya teman-teman, ternyata nggak ditemuin ada kawah baru di Mars. Jadi bisa jadi itu karena tadi aktivitas geologi dalam Mars lagi ya. Kalau masalah gunung meletus juga bisa sih, cuma kalau gunung meletus Oh, gunungnya sebesar nggak bulan gimana? kayak gimana ya? Kalau bilang gunung meletus aku belum pernah dengar sih gunung meletus di planet lain. Kayak sih karena mau benar karena tadi ya panas di dalam Mars yang merambat itu. Nih, oh ya, ini aku tunjukin. Oke, jadi ini kalian nggak harus pahami, maksudnya, karena aku juga kurang paham. Ini cuma data yang didapat si NASA, ya pokoknya itu para astronom tentang si gempa S1222A tadi. Jadi yang mereka lihat itu kayak gini aslinya. So, Kok entah gimana cara, kayak bom ya, kayak bom nuklir. nah itu kan, kalau jelasnya kayak ada, Itu kayak koket yang sedang meluncur. ya ini kayak roket ya, cuma ini gelombang ya, Ibra. Jadi ya yang dilihat mereka tuh kayak gini, entah gimana cara mencobanya aku juga nggak tahu nih. Yang dijelaskan yang bawah itu kan tanggalnya, jam 10 Mei tanggal 5 jam 2 pagi, rizkinya 2 jam ya. Terus ini ada periodenya detik sama frekuensi sama U meter per second kuadrat. Percepatan berarti ini ya. Soalnya satuannya percepatan itu. Ya, cuman sebatas itu yang aku tahu ya teman-teman ya. Kalau masalah gelombang ini, aku pernah belajar di fisika, cuma tetap mumet sih. Oke. Nah, sebetulnya ya pasti S122, aduh, 122A itu terjadi, ya insight-nya itu lagi kena apes bisa dibilang. Jadi pas itu insight lagi bermasalah sama panas surianya.
Jadi itu kan tanggal apa tadi? Tanggal 4 Mei ya. Nah, tanggal 7 Mei-nya energi insight itu sempat berkurang. Sempat berkurang drastis karena ya tadi ya itu lagi masuk ke musim dinginnya Mars. Jadi pas itu debu itu mulai berterbangan di udara gitulah ya. Makanya itu menutupi sinar matahari. Kayak energi insight itu hampir berkurang drastis sampai menyebabkan dia itu masuk mode aman. Jadi itu hampir mematikan seluruh sistemnya. Tapi ya untungnya sih ya tetap selamat lah. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari mempelajari gempa Mars ini? Ya pasti ya kita untuk memahami Mars dan juga memahami terutama itu gimana sih cara proses pembentukan planet-planet berbatu. Jadi Mars, Merkurius, Venus, Bumi yang planet berbatu kan, notabene. Para astronom pengen tahu gimana cara mereka itu terbentuk. Gitu. Dengan mempelajari ya tadi Mars bagian dalamnya kan paling dekat ya, paling enak dipelajari gitu. Kalian belajar tentang gempanya. Ini cuman ilustrasi di mana pas ada gempa itu gelombangnya itu merambat ke seluruh Mars gitu. Kayak itu dong, kayak monster. Kayak monster ya kalau dilihat. Apa nih insight bahwa BBM subsidi? Ini Rumi. Oke, jadi jadi Ada si gempa kita sekarang udah tahu ya kalau ternyata di planet luar sana gempa itu juga bukan hal yang asing, pasti juga mengalami lah. Itu terutama di planet kayak bumi yang berbatu ya, itu pasti ada gempanya. Tuh. Dan makanya ini juga menjadi pertanyaan juga ya. Ini kan kita kan saat ini kan ada rencana kan ya kita tuh semua mau pindah berjemaah ke Mars ya. Nah, apakah para astronom itu sudah memikirkan tentang gimana kalau di sana kita bangun gedung terus ada gempa, apakah bisa tahan gempa? Takutnya ya nggak dipikirin, kita pindah ke sana, pikir aman, tahu-tahu kena gempa langsung roboh semua, kan kocak gitu. Gimana kalau menurut kalian? Menurut kalian kalian jadi semakin kalian jadi ragu buat pindah ke Mars karena ada gempanya atau gimana nih? Atau fine-fine aja nih sama gempa yang ada di Mars? Kalau kena gempa gitu, biasa aja ada di MIT. Ya, saya. BTW, teman-teman udah pernah ngerasain gempa belum sih? aku sih pernah. Pernah ya. Kalau Jiden, Dimitri, apa nih? Edri, Rumi, dan teman-teman yang lain? Pernah ya? Gimana? Apa, Jiden? Saya ingatku belum sih. Belum ya. Kalau siapa nih? Cedric ya? Kayaknya sih belum. Belum juga ya. Aku sebenarnya, pernah dengar. Aku pernah. Belum lama ini. Itu malam-malam aku malahan. Jadi lumayan kuat lah gitu. Ya, cuman gempanya kecil ya. Cuman bentar banget. Kalau gempa aku udah pernah sih. Oh, udah pernah. Iya, kemarin di sekolah pernah sempet waktu kelas 3. Wah, gila. Pas sekolah itu. Iya, pernah Apa sekali nih? lagi di sekolah. Udah lama sih pas aku masih kelas 7. Oh, udah lama ya. Aku belum lama ini Tapi sih. sekarang udah kelas 8. Soalnya aku tuh, kalau buat aku ya, aku sendiri, aku tuh dulu pernah beberapa kali ngalami gempa. Cuma lucunya tuh aku selalu nggak sadar. Jadi pernah aku lagi bangun, aku lagi ngapain, terus tiba jendela itu getar kan. Aku mikir, oh paling cuma pesawat lewat kan. Kadang-kadang pesawat lewat kan getar kan jendelanya. Ternyata itu gempa. Aku nggak nyadar. Aku juga pas di Jogja dulu. Udah lama Nah di banget. Jogja Udah kan ya, di sampai Jogja. 7 tahun yang lalu juga udah pernah sih. Ya pas Jogja emang masih sering gempa juga ya. Itu kalian belum ngerasain kalau di Jepang gitu. Kalau di Jepang lebih wadidaw itu.
Nah, kan sama Rumi. Rumi bilang kan sering gempa waktu tidur. Aku juga seringnya tuh pas tidur itu malah ada gempa. Jadi aku nggak ngerasa. Apa nih Waktu Rumi? itu ya Kak. Kenapa jadi? Waktu itu juga nggak kerasa sih kecuali kalau orangnya sensitif. Hah? Apa? Oh, pas tidur. Oh, pas tidur emang nggak kerasa sih pasti. Oh, ada apapun kayaknya disuruh pulas. Apa? Ya takutnya udah pindah malah di Mars gempanya 99,9 magnitudo. Kayak itu nggak bakal di Rumi. Nggak bakal sampai segitunya. Kalau ada sih aku nggak bakal mau pindah ke sana. Mending di bumi aja sih. Tapi kalau di bumi panas juga sih. Nanti kebakar sama matahari. Ah, bingung juga nanti. Pindah ke Pluto aja kali ya kita. Dan bang apa nih? Dan bangnya Kalau dibilang ke ibu. Pluto berarti di sana kita harus menghadapi dingin. Iya sih. Nah, saya tuh dingin. Nah, itu apa tuh? Pindah Merkurius yang bener aja panas, boy. Untung nggak ada tsunami sih Kak. Ya gak ada tsunami sih, tapi mau pindah tsunami panas loh. Pindah Merkurius astaga. Oh, Merkurius di daging panggang kita manusia. Planet Dan. Ah, cok gitu lagi. Ya kan. Setelah gempa, Rumi juga kamu dibangunin. Terus nggak percaya karena tidur. Ya. Tapi menurut teman-teman gimana? Kalau menurut kalian apakah pihak NASA dan yang semacamnya itu sudah mempertimbangkan kalau misalnya kita pindah ke Mars untuk pembangunannya itu bisa tahan gempa? Menurut kalian sudah dipertimbangkan sama NASA belum? Bersama ya kawan-kawan NASA ini. Atau jangan mereka belum kepikiran nih? Kayaknya perlu dilihat lagi deh Mars. Kenapa Rumi? Oh, nih Rumi. Mas Rumi gimana nih Rumi? Dan bangunnya dibilang ibuku ada gempa keras. Apa ini? Hah? Gimana? Oh, yang Rumi tadi. Ya takutnya dia belum kita tahu kata Rumi. Maksudnya kayak gimana Rumi? Ini kalau kamu mau on mic nggak apa loh. Misalnya malas nulis. Ya ada sesuatu gitu. Sesuatunya apa? Monster gitu. Alien apa? Alien. Jangan, aduh dipicu lagi deh. Pasti alien pi melulu. Yang bener aja Mars apa aliennya pi. Dia bilang ibuku ada kepala kayak Mina Marquez saja lu. Ada planet aman loh, planet ban. Rencananya cuma Kau ketinggalan loh ternyata. Ya. Oh ya, dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Tadi lupa aku buka. Udah, kalau mau nanya silahkan ya. Kita kasih pendapat mungkin. itu si Mat kalau tabrakan sama planet apa yang terjadi? Kenapa, Ibra? Gimana? Itu planet pindah ke Mars gimana? Planet pindah ke Mars, gantiin Mars. Ya, menurut kalian gimana itu? Itu kan dulu pernah kita bahas deh. Pernah kita tanyain deh, kalau planet jadi pindah ke tata surya kita. Tapi kan orbitnya harus berapa? Berapa sih? Orbitnya dari si matahari kemarin, si planet Pi 3, bukan orbitnya tinggi. Revolusinya harus 3,14 hari ya, berarti lebih dekat dari Merkurius. Ini nggak bisa di Mars dong nanti, Ibra. Bukan jadi planet Pi lagi nanti. Berarti nanti ganti nama gitu Kak, Bumi jadi Mars gitu. Mars jadi Jupiter. Bumi jadi Mars. Janganlah, Bumi tetap Bumi lah. Nama khas kita, Bumi. Oke. Mana teman-teman ada yang mau bertanya?
Kak, Ya, kalau yang tongkatnya itu yang aku bilang pedang itu langsung dimasukin atau gimana sih Kak? yang kayak apa? Yang kayak pedang yang aku bilang itu. Oh, yang kayak pedang siapa sih? Ini ya si Hit Flow Pro HP3 instrumen ini kan? Yang kayak pedang ini ya? Kak. Oh itu, oh ya ada itu juga ya. Itu malah aku belum pelajari sih, dan aku belum pelajari kan yang stage instrumennya yang dipakai buat ukur gempa itu. Kalau si HP3 instrumen ini, enggak, apa ya ini ya? Udah coba aku lihat catatan. Ya. Kalau lihat sih kayaknya bakal dimasukin. Cuma coba aku pastiin ya. Eh, bentar. Saya craft. Nah ya HP pangkat gimana sih HP pangkat 3 bacanya itu masih HP3 itu tuh dia tuh fungsinya tuh buat ngambil suhunya Mars. Maksudnya itu mengukur suhunya Mars gitu ya. Jadi Kalau suhunya Mas tak teringat unlimited derajat Celcius. kalau unlimited nggak bakal ya, pasti ada suhunya paling tinggi banget. So ini kalau unlimited tuh suhu unlimited tuh aku belum pernah dengar sih. Adanya tinggi suhunya. Suhunya kecil banget, maka tinggi banget. Kalau suhu yang unlimited belum pernah aku dengar ya. Mau suhu matahari yang sepanas saja bisa diukur kok ya. Jadi tadi kejadian yang kamu tanya tadi itu tuh digunainnya tuh, ini loh singkatannya tuh heat flow and physical properties package. Makanya hanya itu heat flow, P3 yaitu physical property package kan 3P gitu ya. Itu digunakan itu buat mengukur temperatur Mars untuk ya mencari tahu seberapa panas yang mengalir keluar dari dalam si planet. Kan tadi kalau bilang kan si Mars itu ada panas dalamnya terus mau keluar gitu. Makanya itu disebutnya heat flow, jadi aliran panas. Ya, Tapi yang seismometer dulu, yang seismometernya itu kan tadi singkatannya itu mana sih? Seismometer itu singkatannya dari bentar guys, termometer. Ini ya, seismic experiment for interior structure. Jadi eksperimen atau uji coba seismik untuk struktur interior. Maksudnya itu ya buat struktur di dalamnya Mars gitu. Itu seismik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, Ya, oke Kak, makasih. ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada. Apa? Kalau si Masnya itu ngeluarin alien gimana? Itu lagi. Ya, menurutmu sendiri coba kayak gimana? Bakal nyerang bumi kah? Bakal menginvasi kah? Kalau menurut kamu sendiri atau menurut kalian? Kalau alien di Mars paling kan cuma mikrogas sih katanya kan kemungkinannya. Kelihatannya nggak mungkin invasi deh Kak. Kenapa emangnya? Ya, siapa tahu alien di Mars lebih munculnya lebih itu loh Kak, setelah hitungannya manusia muncul gitu lah. Jadi mungkin teknologinya bisa masih lebih terbelakang atau gimana gitu. Bisa juga sih. Ya, Gitu ya. ya sih. Ya juga. Cuma ya sebenarnya kalau mereka dan semoga ya mereka nggak menginvasi ya. Kalau misalnya beneran menginvasi gitu kan ya gimana gitu ya. Kita jadi pindah ke planet mana lagi kita? Mau pindah ke Mars salah, pindah kemana lagi kita nanti? Tapi kalau misalnya tanya, Belum lagi kalau itu ya Kak, alien dari planet lain misalnya dari Merkurius atau Venus gitu.
Nah, belum lagi tambah itu tuh. Jadi ngeri-ngeri. Tapi coba aku tanya nih, kalau kalian disuruh pindah ke, kalau misalnya bukan disuruh deh, kalau kalian pindah ke Mars, kalian mau nggak walaupun nanti bisa diterjang tetap ada gempanya? Soalnya ini kan sebenarnya kan kalau menurut aku kan gempa Mars ini kan juga cukup jarang diketahui orang lah, ya maksudnya itu jarang kepikiran lah ya kalau di Mars ini juga bisa ada gempa. Siapa tahu kan takutnya ntar ada yang mikir, wah pindah ke Mars nggak ada gempa, salah mikirnya kan ya. Mungkin atau mungkin dia takut gempa kan, terus dia pindah ke Mars, mikirnya nggak ada gempa. Ya sama aja sebenarnya ada gempa kan. Dan aku tanya nih, kalau kalian pindah ke Mars nggak apakah walaupun ada gempanya? Ya nggak apa-apa sih Kak. Di Indonesia kan juga ada sering kan ya. Sama ya sih. Indonesia juga udah sering kan. Teman-teman yang lain gimana? Ya, gimana? Ini, Dimitri, Rumi, Cedric, Ibra, atau yang lain. Kalau aku, ya nggak masalah sih. Sebenarnya, kalau masalah gempa doang. Nah, kalau Dimitri, tadi Dimitri jadi belum, mana belum nongol nih. Kenapa Kak? Saya cuma nanya, kalau kamu mau, kalau misalnya kamu pindah ke Mars, kamu bakal kepikiran tentang gempanya atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Lagian di menghindari kanker kan di Mars gak ada atmosfer. Di Mars gak ada atmosfer. Ya terus gimana maksudnya? Ya kan gak ada atmosfer, jadi radiasi berbahaya dari matahari lebih banyak. Ya juga sih tapi. Ya benar juga sih itu ya. Jadi salah satu pertimbangan juga kan ya. Iya menurut aku sih, ya benar sih. Harusnya ya NASA dan pihak teman-temannya para pihak dari sana itu udah mikir juga lah ya. Pindah ke Mars ada gempa, harus bikin struktur bangunannya kayak gimana. Ada gempa di Mars, waktu nyelamatin diri keluar malah kena asteroid. ya gimana ya? Benar juga sih. Mati karena gempa, udah mati gara-gara kanker. Jadi kan nanti bisa dikasih pelindung kan Dimitri, pelindung hologram gitu kayak di film-film kayak kita dilindungi dari apa nggak kena radiasinya. Cuma ya itu sih karena tipis jadi bisa ketabrak asteroid sih, benar juga. Jadi mau gimana tuh Rumi kalau kayak gitu? Kalau gempa di Mars ataupun nyamatin diri keluar malah kena asteroid, terus solusinya gimana Rumi menurut kamu, teman-teman? Mandi di bumi tapi harus dirawat. Hah? Dirawat? Oh, mandi di bumi tapi harus dirawat ya. Mandi di bumi kena gempa tapi harus dirawat ya. Ya sih. Daripada apa namanya di sana. Ya sih, di sana bahayanya juga asteroid kan ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ngasih pendapat? Ya udah pindah ke planet Ban aja. Rumi. Planet Ban itu di mana emangnya? Rumi, planet Ban itu di mana emangnya? Kalau planet Marsnya itu dijajah terus sama buat planet boneka gimana? Hah? Planet boneka? Aduh, boneka. Masih kamu habis nonton itu ya? Siapa? Fred apa? Yang kemarin itu? Ya pokoknya itulah ya, yang ada boneka horor-horor itu. Pasti kamu lagi habis nonton itu ya? Kamu tiba-tiba ngomongin boneka lah. Kan maksud planet boneka di sini sama dengan negara boneka, yaitu negara jajahan yang nggak tahu lah, kayak negara jajahan tapi ya Kok masa hubungan sama boneka itu apa?
Jadi kita akan jadikan Mars sebagai negara boneka. Kita boneka. Kayak gimana tuh negaranya? Bonekanya jalan-jalan gitu. Ngeri dong, ntar. Bukan. Terus gimana? Mas, gimana tuh Ibra? Maksudnya adalah si negara boneka ini adalah negara jajahan yang diperlakukan kayak negara biasa seperti itu. Oke, aku kurang bagus dong sih sebenarnya. Ya, ya oke lah. Oke, kita pindah dulu teman-teman. Bencananya cuma satu di planet Dan. Planet Dan itu mana toh, Rumi? Itu BTW teman-teman tuh maksudnya planet Dan ini hasil apa meme-nya Rumi ya. Maksud itu ya meme yang dibuat sama Rumi. Jadi bukan beneran ada ya. Takutnya ada yang pikiran ada. Ada itu. Ya Rumi bikin stiker ya kemarin. Oke, ada yang mau tanya lagi dari Dimitri, Cedric, atau Jiren lagi, atau Rumi? Apa? Ini bukan planet band ya, Rumi? Ini tuh Mars cuma melihat bagian dalamnya aja. Ya, ya. Yo. Emang di tempat kamu banyak yang itu mau jualan ban, Bang Rumi? Apa di Lumajang? Ya di sana. Yo, buat ada yang banyak jualan ban kok. Kok sampai apa namanya ngayar planet ban? Oke, coba kalau gitu kalau benar pertanyaan aku kasih pertanyaan ya. Bentar lagi kita selesai kok. Jadi tadi gempa terbesar di Mars tadi terjadinya tanggal berapa? Jangan namanya, nggak usah namanya ya, namanya terlalu susah soalnya. Dari 17 Mei. kalau nggak salah itu Mei. Mei, Lah apa sih? Ada gempa di Mars waktu nyelamatin diri keluar malah kena asteroid. gimana? Kalau waktu ada gempa di Mars waktu nyelamatin diri keluar malah kena asteroid. Oh, yang chat room tadi. Oh, Ya, udah bener ya, ke bencananya cuma satu planet ya. ban. Tadi gimana teman-teman? Tahunnya 2018 kan? Bulannya Mei tanggal Planet ban. 2018 2018 ya, cuma tanggal bulannya 17 Mei. Hitungannya itu Mei Desember. benar, cuma bukan 17, bukan 17. Bukan, masih jauh. Desember Bukan 18. berapa? Berapa Ibra? Peluncuran insight-nya atau yang itu? Bukan, yang masalah yang gempanya, kapan terjadi gempanya, bukan insight-nya ya. 26 Mei atau kebalik. Bukan 26 Mei, masih jauh. Mei-nya udah benar sih. 28, 29. Salah. Masih jauh. Mei-nya udah benar kok teman-teman. 1 Mei bukan. 2 Mei. Bukan. Jangan diurutin. Jangan loh, soalnya diurutin malas aku. 17 Kak. Bukan 17. Masih jauh. Ini kan 18. 18. oh bukan. Masih jauh. 19. Bukan, masih jauh. Berapa? 12. Belum, masih. Mungkin Dimitri 13. Patrick mau nebak? Belum, bukan juga. 9. Bukan, hampir. Salah. Hampir mendekati. Salah. Aku nol dari mana? 0 Mei.
Bener aja. Ayo, yang mana? Cepat lagi. Tebak, 32. Ada, bukan. Kamu bener 32. Mana ada itu ya Kak. Bulan sampai tanggal 32. Yang penting 31. Ayo, berapa? Enggak, bukan tanggal 10. Masih agak jauh. Tanggal 7 itu pas energi insight itu kehabisan. Habis ya. Jadi bukan tanggal 7. Oh, udah nih, hampir. Dikit lagi. 8, Salah. Bukan 8 juga. 9. 1, 2, 3 kopi kapal api. Nggak jadi pantun. Anu jadi situ masih ingat banget aku. 1. Hah? Masih gimana? Rumi. Aduh. Wah, apa ini Rumi? Ya, 1, aku saya ibu. Maksudnya, ini melawak deh kayak Rumi ini. Nah, udah tuh 4 tuh. Nah, kan. Udah bener 4. Udah stop. Nih 4 Mei ya, 4 Mei. Tuh. Tadi, sorry, 2022 ya teman-teman. Tadi kayaknya aku, ingat aku dia bilang 2018, terus aku benerin ya. Wah, Sorry. 4 Mei ya, 2020. 2022 ya, makanya tadi 2018 tuh kayaknya ada yang salah deh tadi. Ya, 2022 teman-teman ya, sorry salah tadi. 4 Mei udah benar 2022. 2018 itu tahun peluncuran Insight ya. Ya dari tadi 4 aja susah. Ya makanya itu malah kemana-mana satu-satu aku sayang ibu, dua aku sayang ayah. Ini apa sih? 3 aku sayang semua. 1, 2, 3 aku nggak tahu tanggalnya. Tuh kamu buat pantun dari mana tuh Rumi? Oh, dan jadi itu ya. Maksud udah pas tadi magnitudonya 4,7. Ya, bulutin aja ke 5. Oke, terus eh, apa namanya kalau si Insight sendiri yaitu mendarat di Mars itu sejak kapan? Mendarat di Mars. Desember 2018. Apa? 2018 ya. Cuma tanggal sama bulannya. Aduh, masih kan ya. Mana? 2018 sih benar cuma tahun sama tanggal eh eh tanggal sama bulannya. Gimana? Juni bukan enggak? Juni enggak deh. Kayaknya bukan deh. Bukan Juni. Desember. Hampir. Desember. Bukan, hampir. Bukan Desember tapi. Februari. Bukan. April. Bukan, tadi udah mendekati kok. Udah mendekati Desember. Januari. Enggak. Bukan juga sih. Oktober. Hampir. September. Bukan, aduh. Itu tuh nyaris terus ya dari tadi tuh. Agustus Kak. Bukan, Juli, ya. aduh. Kok makin jauh. Aduh. Ayo. Kan Desember udah habis tuh. Yuk, masa tadi udah nyaris loh kalian tuh malah makin jauh.
Gimana? Gimana? Oke, ini aku kasih tahu ya teman-teman ya. Jadi itu November. November. Aku kira November. November dari tadi astaga. Malah melebar kemana-mana. Jadi belum nyebut November kan? Lupa aku kak. Malah dilewat langsung ke Oktober. 26 November 2018 ya. Oke, terus gimana, ada mau pertanyaan lagi atau ada yang mau ngasih pendapat? Tanya. Tadi masih ingat nggak apa namanya? Kenapa gempa di Mars bisa terjadi? Ada dua penyebabnya. ada panas dan ada asteroid sebesar bulan. Oke, sebesar bulannya ya bisa dicoret. Ya pokoknya karena ada asteroid dan karena panas ya. Asteroid sebesar bulan tuh mau nabrak Mars tuh, yo masih hancur lah kan. Ya udah. Ini jadi nih kamu nih bikin pantun dari mana toh? Oke, nanti mau atau coba pertanyaan lagi. Ini pendapat aja ya. Kalau menurut kalian selain dari panas sama asteroid, ada penyebab lainnya nggak? Menurut dari kalian sendiri? Dewa Mas ngamuk kak. Dewa Mars kamu nggak salah sih. Cuma nggak benar juga. Kalau eh ya Dewa Mars ya. Emang dewanya sih, emang apa dihitung dewanya? Dewanya pemarah kok kalau Mars itu. Dewa apa yang kan kak? Dewa Hah? perang tukang marah. Dewa perang. Mars itu Iya, dewa perang ya? di Yunani. Oh, ya berarti ya gampang ngamuk berarti. Oh ya, terus ada satu lagi karena alien yang di dalam Mars menggoyang-goyangkannya. Ya, berarti monster. Ya, kaiju lah, Ultraman. Ultraman itu dari Mars. Ultraman dari Mars. Itu sih Nah, mas. emang dari Rumi, malah putus. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya atau ngasih pendapat lagi? Kalau nggak kita sudahi dulu aja pertemuan kita minggu ini. Ada lagi? Patrick Nggak ada. mungkin atau Dimitri? Itu untuk minggu depan aku kasih info. Oh, kalau minggu depan kemungkinan aku tidak akan ada biru ya teman-teman. Jadi biru acehnya libur lagi karena aku ada retret 3 hari. Jadi akhir minggu besok ini aku ada retret. Terus Tunggu Rumi Dimitri. 13 aduh, ada sebut. 1, 2, 3 karena api kapal api 3. Tapi ngapain? Bentar guys, ini pengumuman penting ya. Jadi tolong dengerin dulu. Minggu depan tuh nggak ada biru, kemungkinan besar karena aku retret 3 hari akhir minggu depan tuh. Terus Rumi Dimitri kan kemarin juga barusan presentasi, jadi belum siap ya buat minggu depan. Jadi minggu depan kita libur dulu ya teman-teman. Siap kak. Oke, kasih kalau gitu. Kalau gitu kita ketemu 2 minggu lagi ya teman-teman. Terima kasih buat sudah hadir di ya biru kita aja kita minggu ini, dan kita udah belajar tentang gempa Mars ya, dan ya ada apa namanya juga belajar kalau kata ya di Mars ini nggak aman juga ya sebenarnya, nggak sepenuhnya aman. Ada sifat di mana lagi kalau kita mau ke sana. Oke teman-teman, kita sudahi dulu saja. Kita ketemu di minggu lagi. Selamat siang, dadah guys. Salam ekonomi. Ya kak, cuma sama-sama. Terima kasih Rumi, tadi udah pergi dilanjutin Dimitri, Ibra dan teman-teman yang lain. Dari Ibra dan Dimitri, Cedric. Dadah. Bye. Bye. Dadah, Cedric, Dimitri.